Saya mau sampaikan dulu Pak Bambang, SPAM Semarang Barat itu dibangun dengan konsep KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan itu satu-satunya yang berjalan dengan baik di Indonesia. Beberapa bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu kan baru diresmikan oleh Pak Jokowi itu. Ya, jadi memang itu jadi role model percontohan KPBU untuk pengembangan SPAM ya. Ya, dan memang konsep seperti itu kelihatannya harus mulai didorong gitu daripada kita rely on atau bergantung penuh pada pembiayaan pemerintah daerah. Kita tahu pemerintah Kota Semarang banyak yang diopeni lah ya, infrastruktur lainnya gitu. Jadi kerjasama dengan melibatkan pemerintah pusat dan swasta juga mesti didorong. Saya sudah rekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyongsong pilkada serentak termasuk pemilihan wali kota Semarang 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang mungkin bisa memberi masukan mengenai masalah yang akan dihadapi kota Semarang paling tidak 5 tahun yang akan datang. Beliau adalah Bapak Yudi Indarto, sarjana teknik, MPPM MAK. Nanti biar beliau cerita sendiri tentang pendidikannya ini. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, Tirta Mudal, Kota Semarang. Apa kabar Pak Yudi? Baik Pak Bambang. Iya. Beliau dilahirkan di Surabaya 30 September 1968, menyelesaikan S1 Teknik Lingkungan di ITB, kemudian S2 Public Policy and Management untuk pengelolaan infrastruktur kota di University of Southern California, dan S2 akuntansi di Universitas Indonesia. Nah, mungkin supaya lebih jelas walaupun singkat, Pak Yudi bisa bercerita tentang perjalanan pendidikan dan perjalanan karirnya sampai saat ini menjabat Dirut PDAM Tirta Mudal Kota Semarang. Silahkan, Pak. Oke Pak Bambang, saya memang lulusan sarjana teknik lingkungan ITB. Saya angkatan 86, lulus 91. Kemudian setelah itu saya kerja di konsultan, pertama di konsultan teknik itu. Ya di Jakarta, 2 tahun di konsultan, kemudian saya masuk ke pemerintah Pemda DKI ya, Pemda DKI, tapi di BUMD-nya, di Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jakarta. Ya, kemudian eh, saya lanjutkan sekolah saya tahun 99-2000 itu saya dapat beasiswa dari Kementerian PUPR itu di sekolah di University of Southern California di Public Policy untuk pengelolaan infrastruktur kota. Ya, kemudian saya juga sempat kuliah nih di UI, di Magister Akuntansi di UI. Ya, jadi itu ada ceritanya kenapa sekolah di Maksi UI.
Ya, jadi saya jadi direktur, saya diangkat jadi direktur ya di perusahaan daerah pengelolaan limbah Jakarta itu pada saat saya umur 35 lah ya, saya jadi dirtek gitu. 3 tahun kemudian saya digeser jadi direktur keuangan, ceritanya ya. Terus saya, ya udah deh belajar akuntansi, itu kenapa saya kemudian saya ambil Maksi UI, itu menjelang dari background saya yang teknik gitu, kemudian belajar akuntansi di UI. 3 tahun di direktur keuangan, kemudian saya jadi dirut di PD Paljaya, itu singkatannya perusahaan daerah pengelolaan limbah itu. Ya, dirut tiga tahun setengah, kemudian saya selesai jadi BOD di sana gitu. Sempat 2 tahun jadi penasihat KPPIP dan juga beberapa konsultan. Kemudian saya bidding di Semarang, akhirnya ya sekarang ada di Semarang saya. Demikian Pak Bambang. Eh, Pak itu saya mau tanya sedikit. Kalau nggak Mhm. salah PT Pal Jaya itu pernah bekerja sama dengan asing, Pak ya? Bapak sempat mengalami enggak itu? Oh, jadi gini, perusahaan daerah air di Jakarta itu terbagi jadi dua, air minum dan air limbah. Ya, saya kebetulan bukan di air minumnya, yang kerja sama-sama asing itu yang air minum. Kenapa air limbah dan air minum itu nggak dijadikan satu? Karena konsepnya bagusnya sih jadiin satu perusahaan daerah itu. Dulu bantuan World Bank itu untuk cikal bakal pengelolaan air limbah di Jakarta. Dan World Bank kasih syarat, mesti dikelola oleh satu perusahaan daerah sendiri. Karena air minumnya sudah kerjasama sama swasta selama 25 tahun waktu itu. Sehingga lahirlah perusahaan daerah pengelolaan air limbah di Jakarta ini. Memang sebaiknya sih memang perusahaan daerahnya harusnya untuk air minum dan air limbah satu itu karena siklus airnya satu. Nanti Semarang satu itu, Pak Bambang. Jadi kita sekitar bulan Juni mau ada bidding untuk bikin pengolahan air limbah skala kota itu. Jadi pakai pipa nanti, orang nggak perlu septic tank itu. Ya, untuk langsung masuk ke riul kota, ke pipa kota untuk diolah secara terpusat. Dan pasca konstruksi itu nanti PDAM yang akan kelola itu. Jadi PDAM Kota Semarang itu nanti 4-5 tahun ke depan akan kelola air minum sekaligus air limbah kota. Iya, Pak Bambang. Nah, baik, ternyata ini menarik. Nah, apa perbedaannya antara DKI dan Semarang? Termasuk mungkin tantangan besarannya atau termasuk bagaimana sumber airnya misalnya. Karena Bapak Iya, pernah dua-duanya. iya. Jadi kalau saya lihat kalau konteks air minum itu kota Jakarta sama kota Semarang itu lebih susah kota Semarang ya Pak Bambang. Ngelolanya. Iya, ngelolanya itu karena apa namanya, konturnya Semarang itu karakteristiknya luar biasa gitu. Sehingga kalau buat orang air minum itu selalu bilang begini, kalau bisa taklukkan Semarang atau kelola Semarang itu kota lain sebenarnya gampang dikelola. Karena kota Semarang itu dari sumbernya di bawah, kemudian kita harus alirkan ke atas gitu, butuh pompa nggak sedikit gitu loh Pak Bambang. Jadi manajemen aliran dan tekanannya itu punya spesifikasi sendiri untuk bisa melayani apa namanya dengan baik apa namanya pelayanan air minum di kota Semarang gitu Pak Bambang. Kalau Jakarta sih flat itu areanya gitu. Kalau dapat sumber dari selatan Bogor gitu atau dipompa sekali itu udah bisa langsung menuju ke semua titik penjuru dari Jakarta. Demikian. Pak Yudi, ke Semarang kan sering sering banjir. Nah, kalau Iya, banjir itu kan berarti air limpahan dari atas. iya. Nah, kalau itu dikelola sejak sumbernya dari atas, apa tidak memungkinkan, Pak? Iya, kalau banjir itu memang dilema ya. Airnya banyak tapi kualitasnya jelek gitu. Sehingga memang itu beberapa instalasi kita yang terutama nggak punya bak prasedimentasi atau kolam retensi, itu kadang-kadang apa namanya mengolah air jadi nggak efektif karena air bakunya terlalu buruk, terlalu kotor gitu. Ya mau dikasih bahan kimia seberapa pun tetap gagal itu apa namanya proses pengolahan airnya. Jadi di beberapa instalasi kita kalau udah airnya terlalu keruh gitu ya memang terpaksa kita
stop operasi dulu ya. Nah, stop operasi ini kalaupun stopnya cuma setengah jam Pak Bambang atau 1 jam, normalisasi alirannya ini yang lama. Karena kalau pipa sempat kosong ini, kemudian alirannya supaya jadi bagus, itu pipa itu harus penuh dulu gitu. Jadi kadang-kadang aku sedih juga ya kalau ada orang, "Oh ini katanya udah nyala," gitu, apa namanya, instalasinya udah beroperasi, tapi kok akhirnya belum sampai gitu. Nah, normalisasi alirannya kalaupun mati 1 jam tuh kadang butuh 3 atau 4 jam. Demikian. Jadi kadang-kadang kalau hujan itu kita ya seneng karena kuantitas airnya jadi banyak, tapi kualitasnya buruk sekali ya di beberapa apa namanya sumber air baku kita. Ya, demikian Pak Bambang. Iya. Jadi, dengan potensi yang begitu besar, sering banjir dan sebagainya, itu, keuntungannya seperti apa, Pak? Apakah tidak bisa apa, ditampung gitu? Iya sih memang, sekarang sih manajemen sumber daya air baku itu memang sebaiknya seperti itu ya. Jadi ada waduk di hulu yang nampung gitu. Di timur kita lumayan, apa bukan lumayan, tapi baik lah kondisi pengamanan air bakunya. Kan ini dari Waduk Kedungombo gitu. Dari Kedungombo dioper ke Kelambu 40 kilo, kemudian 40 kilo kemudian masuk masuk Kudu. Di Kudu pun ada kolam retensi. Jadi, artinya air itu walaupun begitu melimpah dan kemudian hujan lebat itu kekeluarnya tidak terlalu tinggi karena udah ada beberapa tahapan untuk dia bisa, apa namanya, jadi lebih bersih lah ya sebelum kita bisa olah gitu. Jadi memang harusnya kalau pengamanan air bakunya ya memang, pengelolaan sumber daya airnya juga harus baik ya, pengelolaan sumber airnya harus baik ya, terutama daerah-daerah hulu atau di daerah-daerah tangkapan alirannya juga mesti dijaga itu kondisi tata ruang yang hijaunya gitu. Kalau udah jadi rumah semua ya angel ya. Nah, Pak, kalau dilihat dari pemenuhan kebutuhan, sampai saat ini seluruh kebutuhan Semarang sudah terpenuhi atau belum? Iya, memang cakupan layanannya baru menuju ke 65-70% ini. Adanya Semarang Barat ini membantu kita banyak ya. Ya, jadi memang dari sisi air baku saya bicara dari air baku dulu, karena kalau nggak ada air baku, apa yang kita bisa olah untuk kita salurkan ke masyarakat ya. Jadi kita ada, apa namanya, kita lihat dari ketahanan air baku. Sebenarnya ketahanan air bakunya lumayan, lumayan baik, Pak Bambang untuk Kota Semarang gitu. Saya sih optimis ya, sampai 5 tahun ke depan itu relatifly masih aman ya. Dan saya juga sudah lakukan jadi gini Pak Bambang, tadinya sekitar 4, 5 tahun yang lalu itu kita masih sekitar 35% bergantung pada air artetis atau air tanah ya, untuk melayani wilayah-wilayah selatan dan sisi barat bagian hulu gitu. Ya, tapi sekarang ini udah kita mulai shift ke air permukaan yang relatifly harusnya lebih aman. Karena air permukaan tadi saya sampaikan, itu ada waduk-waduk yang menjaga pada saat kemarau. Karena kalau kita andalkan artetis atau mata-mata air kita itu pada saat kemarau drop 30-35%. Jadi kita sekarang udah mulai shift, sekarang kita pakai air artetis, air apa namanya, mata air itu ya kecuali mata air ya, itu biasanya relatively konstan. Sekarang udah kita geser ke air permukaan 20%. Dan, air permukaan ini relatif stabil untuk menjaga, apa namanya, ketahanan air baku. Sekali lagi kalau nggak ada air baku yang bisa diolah, nggak ada air bersih yang bisa disalurkan ke masyarakat. Jadi kita udah mulai shift nih, jadi lebih relatifly ketahanan air bakunya bisa lebih dijaga. Demikian Pak Bambang. Jadi 65-70% itu yang belum terlayani seperti apa, Pak? Artinya Iya tersebar atau, iya, ada wilayah tertentu? iya, kebanyakan sih di daerah-daerah atas ya Pak, selatan atas Gunung Pati. Karena pertama juga, saya nggak khawatir juga sih karena sebenarnya alternatif selain pakai apa namanya, pipa PDAM mereka juga ada program-program Pamsimas ya, untuk area-area yang di luar jangkauan dari PDAM dan kemudian relatifly air tanahnya masih cukup baik gitu ya. Jadi di daerah selatan terus terang di daerah Gunung Pati itu memang coverage kita masih kecil di sana.
ya, dan barat pun sekarang baru kita daerah Mangkang dan sekitarnya itu, sebelum ada Semarang Barat tuh daerah yang sebenarnya belum bisa kita layani. Sekarang sudah jaringan distribusinya sudah kita kembangin ke arah sana, karena sekarang kita punya, Spam Semarang Barat yang khusus untuk, tangani daerah-daerah sekitar situ yang tadinya belum terjangkau. Mudah-mudahan sih Pak Bambang menuju ke 5 tahun ke depan kita bisa 80% coverage. Iya. Nah, Bapak tadi sebut Pansimas ya. Apa masalah Pansimas, Pak? Apakah semua daerah bisa dan mengenai biaya seperti apa yang harus ditanggung? Iya, kalau Mamsimas itu ini sekarang, saya berterima kasih nih sama Bapeda atau instansi, OPD terkait dengan, pembangunan Pamsimas ya. Sekarang dikoordinasikan dengan kita, Pak. Jadi daerah-daerah yang, kemungkinan dalam waktu dekat bisa dijangkau biasanya dihindari untuk, dipakai sistem Pamsimas karena nanti ada double services gitu. Jadi untuk daerah-daerah yang mungkin masih lama bisa dijangkau PDAM itulah mungkin rekomendasi Pamsimas bisa dilakukan. Tapi sekali lagi Pamsimas itu kan diserahkan kemudian pengelolaannya ke masyarakat ya. Ya, nah, kadang-kadang kan ya ngelola air itu dibilang gampang ya enggak, dibilang susah juga enggak gitu. Nah biasanya pengelolaan ini yang nggak baik sehingga operasi dan pemeliharaannya tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau barangnya nggak pernah dipelihara gitu kan lama-lama juga kinerjanya turun gitu. Saya lihat di beberapa kasus PAMSI masih gitu ya. Lama-lama kualitas air tanahnya juga jelek gitu ya. Jadi memang, ya kalaupun mereka dikasih aset untuk dikelola, ya sebaiknya ada juga, pelatihan-pelatihan untuk mereka supaya bisa kelola itu dengan baik, gitu. Dan saya bersyukur sekali gitu sekarang Bapeda berkoordinasi selalu sama kita, "Mas ini Kamsimas kok ada yang minta rekomendasi, kayaknya itu daerah aliranmu deh." "Oh iya Pak, nggak perlu deh kayaknya Kamsimas di situ, mungkin bisa digeser ke tempat lain yang lebih memerlukan." Demikian Pak Bambang. Iya. Bapak tadi menyebut nilai lebih dari Spam Semarang Barat. J. Apakah model-model ini yang nanti akan digunakan untuk memenuhi kekurangan Iya, pasokan air ini, Pak? J. Jadi pertama kalau bicara mengenai sistem spam ini kan di situ ada biaya investasi ya. Yang kadang-kadang nih, saya mau sampaikan dulu Pak Bambang, spam Semarang Barat itu dibangun dengan konsep KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan itu satu-satunya yang berjalan dengan baik di Indonesia. Beberapa bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu kan baru diresmikan oleh Pak Jokowi itu. Ya, jadi memang itu jadi role model percontohan KPBU, untuk pengembangan spam ya. Ya, dan memang konsep seperti itu kelihatannya harus mulai didorong gitu daripada kita rely on atau bergantung penuh pada pembiayaan pemerintah daerah. Kita tahu pemerintah Kota Semarang banyak yang diopeni lah ya, infrastruktur lainnya gitu. Jadi kerjasama dengan melibatkan pemerintah pusat dan swasta juga mesti didorong. Sehingga alternatif sumber pendanaan untuk pengembangan spam bisa dilakukan gitu. Nah, spam Semarang Barat ini efeknya luar biasa, walaupun namanya Semarang Barat gitu, untuk 3 kecamatan Ngalian, Tugu, dan Semarang Barat, tapi efeknya ke seluruh Semarang. Karena dengan adanya Semarang Barat, dia bisa openi Semarang Barat di 3 kecamatan tersebut, sehingga airku yang biasa tak supply dari Kaligarang ke daerah tersebut bisa tak stop, kita pindahin ke tempat lain, untuk memperbaiki kualitas layanan di tempat lain. Jadi sekarang IPA Kaligarang itu konsentrasi untuk Semarang Tengah dan Utara. Dan yang dari timur pun karena ini pasokan sudah cukup, tidak perlu lagi bantu yang tengah dan utara. Jadi timur khusus openi wilayah timur dari IPA Kudu kita. Di samping support sedikit ke arah timur selatan. Gitu Tembalang yang berhimpitan dengan sisi timur Semarang itu kita supply dari Kudu juga. Karena tadi beberapa bagian daerah selatan tuh masih dominan disuplai dari air artetis dan mata air. Yang kalau kemarau itu drop 35%, sehingga kita harus ada sumber backup. Jadi sekarang udah mulai tertata nih Pak Bambang. Walaupun KPBU-nya di Semarang Barat, tapi efeknya buat keseluruhan Semarang.
Kemudian yang dalam jangka 5 tahun mau dipenuhi kebutuhan kekurangannya itu, kira-kira modelnya seperti apa, Pak? Apa tetap pakai spam atau seperti itu? Iya, jadi, kita sebenarnya mau ada lagi tambahan 500 per detik dari Jeragung itu, dari, waduk Jeragung sekarang lagi diisi. Ya, kemudian ada jatah 500 liter per detik. Nah, ini lagi dibicarakan dengan pemerintah pusat. Apakah nanti 500 liter per detik memang air baku yang dioper ke Semarang, untuk kemudian bisa kita kembangkan dengan konsep KPBU atau B2B dengan teman-teman pihak ketiga gitu, supaya jangan terlalu membebani pemerintah kota. Nah, ini lagi kita bicarakan dengan mereka, ya. Di satu sisi memang ada alternatif lain, apakah kita beli, air bersih langsung dari PDAB, dari regional, itu. Ini lagi dibicarakan. Tapi kalau menurut saya sih kalau PDAM kota atau kabupatennya mampu, sebaiknya yang dioper itu air baku, sehingga kita bisa develop sendiri air bersih dan jadi aset kita. Karena kalau kita beli curah dari regional kan itu nggak bisa jadi aset kita, itu pertama. Tapi kalau regional yang konsep Jeragung itu kan Jeragung ada di Demak, perbatasan Demak Grobogan itu. Kalau diopernya air bersih ke Semarang, air bersih entar hilang di jalan, Pak, sayang. Mendingan air baku aja yang dioper ya kan, Pak. Kalau air bersih kan harganya udah lumayan mahal gitu kalau hilang di jalan karena pipa-pipa yang makin lama mungkin makin tua gitu. Jadi konsepnya memang saya kalau diskusi mengenai Jeragung itu untuk mengamankan Pucang Gading karena memang yang lemahnya Spam Semarang ini masih di area Pucang Gading dan sekitarnya Rawasari gitu. Itu aduh aku Sendang Mulyo itu memang kita struggle banget di sana gitu untuk bisa penuhi layanan kontinu 24 jam, karena Pucang Gading itu, airnya keruh dikit udah nggak bisa ngolah gitu. Dan tadi saya bilang berhenti 1 jam, efeknya bisa 4, 5 jam gitu, ya. Jadi konsep-konsep itu memang harus dikembangkan Pak Bambang. Jadi kaitannya dengan tadi, kalau kita membebani pemerintah kota terus, ya kita memang masih dapat support untuk penyertaan modal, tapi kan nggak bisa juga bergantung seterusnya, Ya, jadi ya. kalau tadi dikatakan, air bersih, itu, lebih banyak risikonya. Kalau air bersih berarti instalasinya ditaruh di mana, Pak, kalau ke Semarangnya jadi air bersih? Di sekitar Pucang Gading, Pak. Memang, konsepnya yang Jeragung itu mau air bersih atau air baku yang kita terima itu dilarikannya memang ke Pucang Gading, karena memang kita juga sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan kebetulan memang tarikannya pipanya untuk Jeragung itu larinya ke Pucang Gading. Jadi memang Pucang Gading itu supportnya masih terlalu minim karena kita punya instalasi cuma 50 liter per detik. Kalau ada apa-apa kita masih support dari Kudu, dan jalur Kudu itu kan jalur paling ujung kalau diambil dari timur gitu. Dengan adanya Jeragung 500 liter per detik, saya yakinlah daerah Rawasari dan Sendang Mulyo yang selama ini sering eh, pelayanannya kadang-kadang naik turun itu kita bisa perbaiki total itu. Oke, di sekitar Pucang Gading, Mas. Iya, 5 tahun mendatang, eee, total kebutuhan Semarang bisa terpenuhi, Pak? Iya, ini ada support 500 liter per detik lagi dan kita juga ada penurunan program penurunan kehilangan air gitu. Saya sih bertujuan untuk bisa nurunin kehilangan air Kota Semarang itu dari sekitar sekarang 38% jadi 20%-an lah, 25% lah minimal. Itu kan juga jadi cadangan air tersendiri kalau bisa kita saving air ya. Ya. Ya, artinya, dalam bahasa yang mudah tadi saya pengen Iya. itu, kebutuhan seluruh Kota Semarang tercukupi atau masih belum? Enggak, kalau udah tambah 500 itu sebenarnya kita udah ideal ya, udah cukup itu Mas. Ditambah nanti ada saving dari, penurunan kehilangan air, cukup menurut saya. Ya, Pak. Nah, Oke. tadi Bapak mengatakan bahwa ada perbedaan saat musim hujan sama musim kemarau. Iya. Itu seperti apa berkurangnya itu? Iya, kalau musim kemarau yang tadi, kalau sumber air bakunya dari permukaan relatif stabil, tapi kalau dari yang Artesian dan mata air itu kan drop itu kalau kemarau 35%. Tapi ya di satu sisi, kalau lagi musim hujan dia bagus kualitasnya gitu dan kuantitasnya yang dari mata air, dari Artesian. Tapi kan sebaliknya yang air permukaan walaupun airnya banyak tapi kualitasnya jelek banget gitu. Ya, ada plus minusnya.
kemarau Jadi dengan musim ya, hujan. tetap harus siap-siap kalau kemarau ada kemungkinan airnya Deh, berkurang gitu jadi Pak ya. kemarau kita siap-siap, hujan siap-siap. Iya. Baik. Nah, tadi yang menarik Bapak mengatakan bahwa ke depan itu air minum dan air limbah pengelolaannya akan menjadi satu. Itu Oke, bentuknya seperti apa dan kelebihannya di mana, Pak? iya. Kalau jadi gini, secara siklus memang dia air dari air kotor kemudian diolah jadi sumber air baku gitu. Karena kedepannya saya ngelihat gini Pak, bahwa hasil olahan air limbah itu pun bisa jadi alternatif sumber air baku kita. Ya tentunya setelah dia ditampung di waduk bercampur dengan air hujan sehingga sudah apa namanya ya setengah alami lagi kemudian kita baru bisa pakai itu sebagai air baku dan itu menurut aku hal yang lazim, Mbak, ya, dilakukan di kota-kota lain di dunia juga dilakukan itu. Singapura itu, Pak, pengolahan air limbahnya jadi sumber air baku malah 80% mungkin. Sumber bakunya air bersih, ditampung di suatu area gitu, kemudian jadi sumber air bersih. Kedepannya itu. Jadi pertama, konsep pengelolaan yang satu atap itu memungkinkan kita mengelola sumber daya jadi lebih baik dan lebih efisien dan bisa jadi cadangan air baku itu satu. Yang kedua memang kalau dipisah, apa namanya, institusi pengolahnya jadi nggak gitu efisien dan efektif, Pak. Jadi kalau di misalnya kayak di PDAM kan bisa juga dengan satu bil, Pak, satu bil nanti ada, apa namanya, tagihan untuk rekening air minum plus berapa persen tambahan untuk air limbahnya. Jadi kalau air limbahnya itu, Pak, sedikit, apa namanya, informasi juga buat teman-teman, nanti nggak perlu lagi sih ada septic tank sebenarnya, Pak. Jadi langsung heeh, dan gedung-gedung tinggi itu juga nggak perlu lagi punya pengolahan air limbah di tempatnya, karena kalau pengolahan air limbah Bapak ke gedung-gedung deh, Pak, di Semarang itu kalau ke basement gitu. Karena aku udah 20 tahun di Jakarta ngurus air limbah, aku tahu, Pak, mana yang dioperasikan atau enggak pengolahan air limbahnya di gedung itu. Dari baunya aja udah kelihatan gitu. Nanti ke depan gedung itu nggak perlu olah lagi, langsung buang aja ke pipa yang ada di depan mereka. Dan resiko gagal untuk pengolahannya kan jadi nggak ada, Pak. Kalau dia olah sendiri di gedungnya, kalau ada trouble kan berarti resiko ada di mereka. Nanti kalau ada sistem air limbah umum, pipa air limbah umum, mereka cukup buang saja, cukup bayar saja. Dan itu lebih efisien. Itu termasuk untuk perusahaan-perusahaan atau bahkan pabrik besar bisa dilayani, Pak? Iya, bisa, Pak. Ya kalau pabrik itu dia ada, nanti ada kualitas yang boleh masuk, Pak, karena, kalau pabrik itu buangannya macam-macam. Jadi dia tetap harus punya pretreatment untuk sampai batas baku mutu tertentu bisa dibuang ke air limbah perkotaan. Tapi dia nggak perlu olah itu sampai batas minimal banget gitu, sampai batas yang bisa dibuang ke pipa, gitu. Iya, Pak. Ya, luar biasa. Nah, sekarang Heeh, pertanyaan saya begini, ini kan sebentar lagi atau sudah akan dalam proses untuk pemilihan pemimpin baru wali kota Semarang. iya. Menurut Bapak, apa yang diharapkan? Artinya, atau mungkin saran untuk wali kota baru Semarang, apa yang harus dikerjakan gitu kira-kira di bidang penyediaan air termasuk tadi pengelolaan air limbah. Iya. Jadi kalau dari pemerintah kota sebenarnya kan tanggung jawab pengelolaan air bersih, air limbah itu tanggung jawab kota gitu loh, Pak. Ya, jadi tetap kita berharap ya tetap ada support lah. Ya, entah itu kadang-kadang support itu kan nggak harus bentuknya uang gitu loh, Pak, tapi support kebijakan. Misalnya nih, misalkan Semarang ini kan daerah yang penurunan muka tanahnya luar biasa di beberapa area kritis di pesisir itu. Ya, nah ini sebenarnya kita udah punya perwali nih Pak, untuk bisa geser pemakaian apa namanya aktivitas komersial misalnya ya tadi yang pakai air bawah tanah geser jadi air PDAM itu udah ada perwalinya bahkan di tingkat pusat sekarang untuk izin air bawah tanahnya itu lewat OSS dia harus minta rekomendasi dulu dari PDAM ya kalau PDAM bisa layani izin air bawah tanahnya tidak akan keluar hal-hal kayak gitu kan juga perlu tetap harus apa namanya tetap harus dijalankan dan didukung dan peran pemerintah kota itu mungkin dari sisi regulasi juga apa namanya juga harus dimainkan gitu sehingga orang memang sekarang pakai air minum misalnya air PDAM bukan sebagai cadangannya pada saat air tanahnya ada apa-apa tapi dibalik sekarang pakai air PDAM kemudian kalau ada apa-apa ya boleh aja cadangan walaupun kita juga ada backup system gitu jadi kita berharap siapapun pemimpinnya
wali kota Semarang ya harus tetap bisa apa namanya kasih dukungan gitu ya, dukungan dalam bentuk macam-macam untuk bisa BUMD-nya seperti PDAM-nya bisa apa namanya meningkatkan kinerja layanannya seperti itu Pak Bambang. Ya, kalau yang sudah berlaku selama ini seperti apa, Pak? Dengan wali kota yang ada. J, waktu zaman Pak Hendi dia support penuh PDAM, zaman Bu Ita juga beliau luar biasa ya, bahkan beliau itu pasti memang udah saatnya mungkin PDAM cari alternatif sumber pendanaan dan itu udah kita mulai rintis kita jalankan. Ya kita dapat ada bantuannya Urban Water Catalyst itu yang apa namanya dalam 4 tahun ke depan membantu kita meningkatkan kredit worthiness kita. Jadi kemampuan kita untuk melakukan pinjaman itu kan hal yang luar biasa. Dan dia support kita untuk meningkatkan cash flow-nya. Jadi 4 bulan ada bantuan berupa grant atau hibah ya untuk memampukan kita 4-5 tahun lagi kita punya kemampuan untuk pinjam ke siapapun ya. Jadi selain kita apa namanya bisa lakukan pengembangan layanan dari cash flow-nya PDM sendiri dan inisiatif apa namanya alternatif pendanaan lain juga harus kita bisa lakukan. Demikian Pak Bambang. Itu hibah atau penyertaan modal, Pak? Yang mana tuh Pak Bambang? Yang dari Pemda tadi. Soalnya kalau dari Pemda itu pasti bentuknya penyertaan modal. Tapi kita tahulah penyertaan modal makin lama juga ya makin banyak yang diurusi gitu. Sehingga kemudian ya seperti saran Bu Wali kemarin, Mas coba cari alternatif sumber pendanaan. Dan kebetulan kita kemarin baru apa namanya ajukan proposal gitu satu donor di Belanda itu dan mereka kelihatannya tertarik untuk membantu kita memampukan kita untuk bisa nanti 4-5 tahun bisa minjem entah pinjaman luar negeri tapi kayak pinjaman luar negeri belum bisa deh jadi pinjaman dalam negeri yang digaranti sama mereka seperti itu. Iya, iya. Jadi untuk penyihatan manajemen keuangannya kira-kira seperti itu, Pak ya. Yeah, untuk Nah, pengamanan cash flow-nya. nah ini menarik. Kan PDAM itu termasuk BUMD. Jadi kan diharapkan juga apa memberi PAD. Yeah. Itu mungkin nggak, Pak? Iya, jadi memang kalau namanya BUMD gitu ya, memang harus dua sisi yang dijaga di akhir apa namanya di outputnya ya. Dari sisi pelayanannya harus baik, tapi di satu sisi untuk menunjukkan bahwa dia dikelola dengan baik juga harus menunjukkan kinerja finansial yang baik gitu. Dan memang kita emang ada beberapa target yang diberikan, kalau nggak salah 55% dari laba itu kita harus kembalikan lagi dalam bentuk apa namanya pendapatan asli daerah. Ya, makanya kan kita kalau kalau Pemkot itu juga nggak diberi apa namanya haknya juga kan kadang kita meminta bantuan dari mereka juga jadi oh nggak pernah juga kasih kontribusi pendapatan gitu. Nah kita lakukan kewajiban kita ya kita berharap inilah apa namanya mutual benefit gitu. Mereka juga tahu misalnya kita lagi butuh sesuatu untuk disupport, mereka juga akan support seperti itu. Ya. Jadi artinya tetap setiap tahun Iya, apa iya Pak. memberi Iya, dividen, Pak ya. iya. Tahun ini sekitar 52 miliar laba kita berarti 55% dari 52 miliar. Kalau trennya seperti apa, Pak? Naik atau tetap atau seperti apa? Iya, jadi memang kalau di dalam pengelolaan BUMD itu trennya harusnya sih semakin naik ya, semakin naik ke alternatif sumber pendapatan kita kembangkan harusnya apa semakin naik. Tapi kan juga Pak Bambang HPP juga semakin naik gitu. Jadi memang frequently gitu 5 atau berapa tahun itu memang harus ada penyesuaian tarif gitu. Tapi tetap kalaupun kita lakukan penyesuaian tarif, kita lakukan kajian ya terhadap kemampuan masyarakat untuk bisa bayar juga gitu seperti itu. Jadi ini memang salah satu layanan utama bagi masyarakat ini, air ini. Iya, Pak. Nah, jadi kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, itu Iya, sudah dianggap satu prestasi lah kira-kira iya, seperti itu kan. seperti itu. Iya, Visi pemerintah itu harus melayani rakyatnya kan seperti itu, Pak. iya, makanya Jadi jangan cuman
untung gitu, tapi kan tetap kinerja Ya layanannya betul. juga harus tetap ditingkatkan. Ya. Oke. Baik, terima kasih sekali Bapak Oke, Yudi Indarto, Dirut PDAM Tirta Modal Kota Semarang, oke, yang sudah menyampaikan berbagai masalah dan program ke depannya kira-kira 5 tahun seperti apa, dan tadi harapan-harapan pada pemerintah kota dan kepada pemimpin yang baru mudah-mudahan memahami persoalan oke. PDAM yang selain biasa dituntut ada profit, tetapi pelayanan pada masyarakat adalah jauh lebih penting. Begitu Oke. Pak itu ya. Iya, Pak Bambang. Setuju. Sekali lagi sukses Pak Yudin Darto, terima Sami-sami, kasih. Pak Bambang. Oke, matur nuwun. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bambang. Oke.